Bagaimana cara mudah bagi pemuda yang belum menikah untuk menjaga mata dan melihat perempuan ajnabi? Cara pertama adalah cepat menikah. Saya himbau untuk menikah dengan gampang. Jangan dipersulit urusan pernikahan, ya akhi. Adapun cita-cita tetap gantung di atas langit sana, setinggi mungkin. Tapi pernikahan tidak boleh mengganggu. Tapi cita-cita. Akan tapi hubbud dunya. Menikah hanya untuk cari duit. Ini problem sebelum adanya problem. Menikah untuk cari uang. Na'udzubillah. Sehingga nikah saja bingung nih. Kerjaannya atau tidak mapan. Kalau kerjaan tidak mapan, paling tidak tidurnya mapan. Sudahlah. Orang kalau pusing semuanya. Ini adalah ini. Kita perlu keselamatan. Akhlak, keselamatan moral khususnya di zaman sekarang ini. Kalau zamannya ibu-ibu yang umurnya seumur lebih ke atas sedikit, itu zamannya zaman aman. Zaman dulu zaman aman. Itu pun ibu nikah umur 17 tahun. Zaman kita tuh zaman aman, televisi hanya TVRI. Setiap hari kalau pencabar, Pak Soeharto Allah yarhamu, semoga Allah mengampuni. Kelihatan Pak Soeharto ini, ya kan? Pemimpin kita. Paling acara yang paling meributkan katanya, saya sendiri remeng-remeng, album minggu ya. yang umurnya 45-an ke atas nih langsung senyum ini. Katanya ini, hanya katanya saja. Kemudian paling bahaya itu adalah film akhir pekan katanya. Syukur. Sudah begitu satu desa televisinya hanya satu, kalau 4 hari tinggal separuh TV-nya. Insyaallah. 3 desa itu yang punya video itu hanya satu, itu disewakan nonton itu. Sekarang film ada di sakunya anak-anak kita. Itu pun ibu-ibu nikahnya muda kan, ada 17 tahun, 16, 18, 19. Dan sekarang zaman rusak begini mau kita tunda-tunda, anak kita mau dikemanakan? Hei bapak, tanggung jawab di hadapan Allah yang mempersulit pernikahan anaknya. Dengar kalimat ini. Allah. Para ibu jangan persulit urusan pernikahan putra-putrimu, tanya oleh Allah nanti. Ingat petunjuk Nabi SAW. Kalau sudah seorang perempuan balik dan dia sudah punya keinginan, seorang wanita beri kesempatan mereka untuk menikah. Buya ini bertentangan dengan pemerintah nikah dini. Oh enggak ada nikah dini, tidak ada nikah pada waktunya. Zina dini itu yang banyak. Sekarang bicara nikah dini, tidak ada nikah dini. Hanya yang perlu ditanamkan di hati seorang anak, cita-cita mulia. Nah, ini anak pondok minta nikah semua, pusing gue ya nanti juga. Ustadznya aja belum pernah nikah. Nah, ini adalah nasihat untuk ibu semua, permudah usaha. Akan tapi waspada urusan pergaulan laki dengan perempuan. Harus dijaga dan dijaga urusan hati. Jangan pacaran wahai anak-anakku. Pacaran adalah kehinaan, merusak hatimu sendiri. Kau menikah, nikah. Makanya saya akan hargai jika ada orang datang, saya mau nikah. Tapi kalau sudah berita pacaran, tidak perlu dihormati. Karena dia sendiri tidak menghormati dirinya sendiri. Kehinaan itu semua. Belajar yang rajin dulu anak-anakku. Tuntut ilmu nanti. Ini buat yang bertanya ini. Kemudian untuk menjaga mata. Menjaga mata itu apa sih maksudnya? Kalau mata ini terbatas sekali. Akan tapi ketahuilah. Menjaga mata adalah menjaga. Mata itu adalah pintu, wahai anak-anakku semuanya yang bertanya. Mata ini adalah jendela yang akan mengotori hatimu. Lihat. Pandangannya sesaat. Tapi karena hanya terkotor, terbayang 1 tahun penuh. Pandangannya sesaat. Tapi karena hati yang tidak pernah dijaga, sehingga apa? Dia tergenang terus. Masya Allah. Hatimu yang takut kepada Allah. Jadi kan ini kalau masalah mata kita tidak bisa menghindar. Sampai Nabi sendiri berkenankan kalau sudah lakal ula, kalau kau melihat seorang wanita melihat aurat yang pertama itu adalah bukan sebuah dosa, ula. Tapi kalau sudah kau ulang kedua kalinya, lah kedua kali maknanya apa? Ada maksud. Dan kalau dengan mata terlihat ini ada batasnya. Dia menutup kamar mandinya sudah tidak terlihat. Tapi mata hatimu itu loh ya. Hatimu yang selalu masih mengintip dengan khayalanmu. Bahkan khayalan itu lebih
namanya khayalan itu lebih jelas untuk membangkitkan syahwat daripada dipandang. Masya Allah. Sehingga langsung kalau dengan khayalan dibarengi dengan syahwat, langsung tutup poinnya, membangkitkan syahwatnya. Kalau kelihatan langsung, mungkin kelihatan hidungnya kemancungan misalnya atau apa, itu masih. Tapi kalau sudah urusan hati yang kotor tadi, langsung tutup poin yang membangkitkan syahwat. Khayalan kepada membangkitkan syahwat. Sehingga naudzubillah terjerumus dalam keharaman-keharaman. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga matamu, ini yang paling penting. Biasakan dengan menjaga mata. Kalau selagi haram jangan. Dan itu hakikat diyakini, bukan di depan orang ini, di depan di dalam kamarnya buka internet. Sama aja bohong. Lebih parah lagi itu. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Menjaga kita semuanya. Yang engkau lihat sesaat itu yang akan terbawa sepanjang masa. Melihat sesaat. Dan pengaruhnya besar, mengurangi keindahan selanjutnya. Apalagi sekarang zaman-zaman rusak internet, buka gambar-gambar yang tidak karu-karuan. Sehingga wanita yang dicari adalah wanita dalam khayalannya. Karena dia melihat gambar mungkin orang yang cantik, orang begini, begini. Tak tahu dicari di negerinya nggak ada. Nikahlah dengan kambing, dengan sapi, dengan ini semuanya. Karena dasar matanya telah salah. Karena ini betul-betul harus dijaga, wahai anak-anakku, mata ini. Sekarang tontonan, Masya Allah. Jaga. Sehingga semakin engkau menjaga, semakin indah. Bagi yang sudah punya pasangan sekalipun, perlu menjaga mata. Bukan yang belum menikah saja, bukan. Yang sudah menikah pun kalau ternyata pandangannya tidak dijaga, ketahuilah. Setan itu hebat membisikkan di hati. Dia ketemu di dalam gambar, di internet, di ini. Tentu dia adalah mungkin lebih cantik dari istrimu, lebih dari... Akhirnya ngomong, ya Allah istriku kayak begitu. Bisa gitu, na'udzubillah. Atau sebaliknya. Dan itu merusak, jangan dianggap sepele. Jangan percaya dengan fatwa picisan mengatakan, kalau mau menonton film porno dengan suami istri itu nggak apa-apa untuk bangkitkan syahwat. Kamu jangan dibodoh-bodoh oleh syahwat dan nafsu. Sebetulnya pasanganmu itu bangkit syahwatnya bukan karena dirimu, wahai wanita. Karena lihat perempuan yang lebih cantik itu. Sebetulnya waktu menghubungimu adalah berhubungan denganmu, menghayalkan orang lain. Mestinya kau marah. Begitu sebaliknya. Cuman katanya untuk membangkitkan syahwat nggak apa-apa. Bahkan mengangkat suara dengan fatwa semacam itu. Astagfirullahaladzim. Kalau engkau hobi menonton yang jelek, jangan diinformasikan ke orang lain. Jangan berfatwa orang lain boleh nonton. Kamu salah, sudah selesai. Mintalah ampun kepada Allah, semoga Allah menutup aibmu, selesai. Tapi difatwakan nggak apa-apa. Kalau nonton film porno berduaan dengan suami istrinya nggak apa-apa. Itu kan demi membangkitkan syahwat. Bangkitnya syahwat suamimu bukan karena engkau, wahai istri yang solehah. Dan istrimu pun bangkit syahwatnya bukan karena dirimu. Sehingga betul ada orang ngadu kepada kami bahwasanya, benar Bu ya, saya itu tidak bisa berhubungan dengan istriku kecuali setelah aku melihat film kotor. Lah ini buahnya. Karena sudah kecanduan dengan kekotoran-kotoran itu. Jadi bukan saja orang yang belum menikah ya. Yang sudah menikah pun tetap menjaga mata. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kalau seorang laki-laki semakin menjaga matanya Allah, semakin takut kepada Allah, istrinya semakin hari semakin cantik. Dia melihat haram, saya tidak boleh melihat itu. Dan tidak saya lihat dengan mata saya, tidak saya lihat dengan hati saya. Astagfirullah, astagfirullah. Saya pulang, istri dia semakin cantik. Begitu juga suami. Kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada wanita untuk jaga mata. Interaksi, hubungan, pertemuan. Wajar kita melihat, tapi ingat ada batasnya. Sekedar ingin tahu siapa yang datang, siapa yang pergi. Tapi kalau sudah sampai, oh kumisnya, oh jenggotnya, oh bibirnya, oh hidungnya. Guru murid melihat wajar, akan tapi harus ada batasnya. Tapi ingat, setan akan bisikkan sesuatu di hatimu. Oh, ini lebih cantik dari ini. Ini lebih ini dari itu. Oh, Masya Allah. Tanpa sadar dia merenung. Kaget. Iya. Itulah, makanya harus waspada. Jadi menjaga mata bukan mata ini saja, tapi hati dihubungkan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang yang senantiasa takut kepada Allah. Di saat terang-terangan atau di saat sembunyi, di saat bersama orang atau di saat sendiri. Yang paling mengerikan di saat sendiri. Haitsu ma kunt. Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Di saat di majlis, takut kepada Allah. Di saat di kamar yang sepi, takut kepada Allah. Jangan sampai engkau kelihatan baik di majlis karena dilihat oleh orang banyak. Agar dianggap engkau sebagai wali. Akan tapi di saat sendiri semuanya berubah. Munafik. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari kemunafikan. Baik, cukup sampai di sini saja.